Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang relasi dan fungsi. Yang pertama akan kita bahas yaitu relasi. Relasi memiliki arti hubungan antara daerah asal atau daerah domain dan daerah kawan atau daerah kodomain. Dapat dilihat pada gambar, daerah yang berwarna biru merupakan daerah asal atau domain. Daerah yang berwarna hijau yaitu daerah kawan atau daerah kodomain, dan yang berwarna pink yaitu daerah hasil atau range. Pada relasi, tidak ada aturan khusus untuk memasangkan setiap anggota himpunan daerah asal ke daerah kawan. Aturan hanya terikat atas pernyataan relasi tersebut. Setiap anggota himpunan daerah asal boleh mempunyai pasangan lebih dari satu atau boleh juga tidak memiliki pasangan di daerah kawan. Sebagai contoh, misalnya diketahui suatu himpunan K memiliki anggota -3, -1, 1, 2, dan himpunan L memiliki anggota -6, -2, 2, 4. Buatlah diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan, jika relasinya adalah setengah dari himpunan K ke himpunan L. Untuk yang pertama yaitu diagram panah, di mana ada himpunan K yang merupakan daerah domain dan himpunan L yang merupakan daerah kodomain. Perlu kita ingat relasinya adalah setengah dari himpunan K ke himpunan L. Dengan kata lain, K setengah dari L. Maka -3 bisa dipasangkan dengan -6, -1 dipasangkan dengan -2, 1 dipasangkan dengan 2, dan 2 dipasangkan dengan 4. Dapat dilihat bahwa setiap anggota himpunan K memiliki tepat satu pasangan di himpunan L. Lalu yang kedua yaitu diagram kartesius, di mana anggota himpunan K di sumbu X dan anggota himpunan L di sumbu Y. Maka titik A yaitu -3 dari sumbu X dan -6 dari sumbu Y. Titik B, -1 dari sumbu X dan -2 dari sumbu Y. Titik C, 1 dari sumbu X, 2 dari sumbu Y. Dan titik D, 2 dari sumbu X dan 4 dari sumbu Y. Yang terakhir yaitu himpunan pasangan berurutan, di mana A memiliki anggota -3, -6, -1, -2, 1,2, dan 2,4. Di sini ada soal, relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah. Sebelumnya maaf, di sini ada kesalahan penulisan, di mana anggota himpunan A urutannya yaitu 1, 2, dan 4, bukan 1, 4, dan 2. Bisa kita lihat, anggota himpunan A, yaitu angka 1 ini, ia mengarah ke angka 2, 3, dan 4. Bisa dikatakan bahwa 1 ini merupakan faktor dari 1, 2, dan 3. Lalu kita lihat angka 4 ini yang seharusnya menjadi angka 2 ya, tadi ada kesalahan. Nah, 2 ini mengarah ke 2 dan 4. Jadi, 2 juga merupakan faktor dari 2 dan 4. Dan anggota himpunan A yang terakhir yaitu 4, hanya mengarah 1 ke angka 4 di daerah kawan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa relasi dari himpunan A ke himpunan B yang tepat adalah faktor dari A faktor dari B. Selanjutnya yaitu fungsi. Fungsi memiliki arti relasi yang memasangkan setiap anggota himpunan daerah asal tepat satu ke himpunan daerah kawannya. Simbol fungsi yang memetakan himpunan A ke B adalah fungsi A ke B, seperti pada gambar. Berikut merupakan sifat-sifat fungsi. Yang pertama adalah fungsi injektif atau fungsi into atau fungsi satu-satu. Fungsi injektif atau yang sering disebut dengan fungsi into atau fungsi satu-satu, fungsi f A ke B dikatakan fungsi injektif jika dan hanya jika anggota kodomainnya hanya dipasangkan satu kali dengan anggota domainnya. Pada fungsi injektif ini, anggota himpunan daerah kodomain boleh tidak memiliki pasangan, namun semua anggota kodomain ini
yang terpasang hanya ada satu dan tidak boleh ada yang lebih dari satu. Dapat dilihat pada gambar pertama, ia merupakan fungsi injektif karena anggota kodomainnya dipasangkan satu kali dengan anggota kodomainnya. Lalu pada gambar kedua, ia juga merupakan injektif karena semua anggota kodomainnya hanya terpasangkan satu walaupun ada yang tidak memiliki pasangannya. Dan gambar yang ketiga ini bukan merupakan fungsi injektif karena pada bagian kodomain ini ada yang dipasangkan lebih dari satu. Fungsi yang kedua yaitu fungsi surjektif atau fungsi onto. Nah, fungsi ini memiliki ciri yaitu anggota kodomainnya boleh memiliki pasangan lebih dari satu. Namun, tidak boleh ada anggota kodomain yang tidak berpasangan. Dengan kata lain, anggota kodomainnya boleh selingkuh tetapi tidak boleh jomblo. Pada gambar pertama dan kedua merupakan fungsi surjektif karena daerah kodomainnya memiliki pasangan di daerah domain. Dan gambar yang ketiga bukan merupakan fungsi surjektif karena ada satu anggota himpunan B yang tidak memiliki pasangan di himpunan A. Dan yang ketiga yaitu fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu. Fungsi bijektif merupakan gabungan dari fungsi injektif dan surjektif. Pada fungsi bijektif, semua anggota domain dan kodomain terpasangkan tepat satu. Kebalikan fungsi dari fungsi injektif dan surjektif belum pasti fungsi atau pemetaan. Namun, kebalikan fungsi dari fungsi bijektif juga merupakan fungsi atau pemetaan. Contoh permasalahan pada fungsi. Diketahui himpunan A dan B seperti di bawah ini. Himpunan A yaitu 0, 1, 2, 3, 4. Himpunan B yaitu 0, 1, 2, sampai 10. Didefinisikan fungsi A ke B dengan fx sama dengan x plus 5. Tentukan hasil pemetaan dari x anggota A oleh fungsi f, df, kf, dan rf. Jadi yang kita cari di sini yaitu hasil pemetaan, daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil. Oke, yang pertama peta dari X anggota A oleh fungsi F yaitu Y sama dengan Fx. Di sini kita ubah X-nya menjadi anggota dari himpunan A. Untuk F0 akan sama dengan 5, untuk F1 akan sama dengan 6, untuk F2 sama dengan 7, F3 sama dengan 8, dan F4 sama dengan 9. Lalu dapat kita ketahui bahwa daerah asalnya itu yaitu daerah A, di mana anggotanya adalah 0, 1, 2, 3, dan 4. Dan untuk daerah kawan yaitu himpunan B, di mana anggotanya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 10. Dan daerah hasilnya yaitu 5, 6, 7, 8, 9. Untuk diagram panahnya dapat dilihat bahwa daerah A yaitu anggotanya 0, 1, 2, 3, dan 4. Himpunan B dengan anggota 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dengan fungsi fx sama dengan x plus 5, dengan yang sudah tadi kita hitung, maka hasilnya terlihat seperti pada gambar. 0 berpasangan dengan 5, 1 berpasangan dengan 6, 2 berpasangan dengan 7, 3 berpasangan dengan 8, dan 4 berpasangan dengan 9. Untuk diagram kartesius, sama seperti tadi, kita mencari titik A, B, C, D, dan E. Dengan anggota himpunan A berada di sumbu X dan anggota himpunan B berada di sumbu Y. Dan yang terakhir yaitu himpunan pasangan berurutan dengan range 0,5, 1,6, 2,7, 3,8, 4,9. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa perbedaan antara relasi dan fungsi terletak pada cara pemasangan anggota himpunan ke daerah asalnya. Kesimpulannya, setiap relasi belum tentu fungsi, namun setiap fungsi pasti merupakan relasi. Cukup sekian pembelajaran kita mengenai relasi dan fungsi. Semoga dapat bermanfaat dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.